Ardiansyah sebagai ketua. Dan saya Fayo Rawina Aksan. Saya Putri Intan Sarasati. Saya Septian Kasari. Saya Salsabila Stefika. Dan kami akan mempresentasikan tugas dari governansi digital tentang e-payment. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Dinda Aulia Rahman SKMA, selaku pengajar mata kuliah Governansi Digital. Izinkan saya dan rekan-rekan untuk presentasi mengenai e-payment dalam governansi digital. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri Salsabila Stefika dengan NPM CA 201104559 sebagai moderator dan presentator. Dan ada pula rekan-rekan saya bernama Putri Intan Soleha Permatasari dengan NPM CA 201110443 sebagai presentator. Dan ada saudari Sepia Erika Sira dengan NPM CA 201110424 sebagai presentator. Dan ada pula saudara Fayo Rawina Aksan dengan NPM CA 201110440 sebagai presentator. Dan yang terakhir, saudara Yuda Alek Hermansyah dengan NPM CA 201110442 sebagai presentator. Sekian dari saya sebagai moderator. Untuk presentator pertama, silakan untuk memulai. Untuk saudara Fayo Rawina Aksan, dipersilakan. Terima kasih. Pengertian e-payment. Pengertian e-payment adalah sistem pembayaran yang menggunakan fasilitas internet sebagai sarana perantara. Saat ini banyak startup yang memfasilitasi pihak penjual dan pembeli dengan memberikan jaminan keamanan transaksi e-commerce. Untuk menjamin keamanan transaksi tersebut, startup yang menjadi perantara akan bekerja sama dengan sejumlah lembaga perbankan untuk memfasilitasi e-payment secara aman, cepat, dan praktis. Kelebihan e-payment mendorong efektivitas dan efisiensi ekonomi di Indonesia. E-payment membuat pengeluaran menjadi lebih hemat, memberikan keamanan bertransaksi dibandingkan pembayaran secara tunai. Penggunaan e-payment mengurangi peredaran uang palsu, penggunaan waktu dan tenaga menjadi lebih simpel dan efisien. Kekurangan e-payment. Kemungkinan terkena serangan hacker, membutuhkan akses internet, cybercrime. Tidak semua kalangan telah menggunakan e-payment, ketergantungan terhadap smartphone. Ada beberapa pihak yang terlibat dalam penggunaan dan penyediaan fasilitas e-payment. Pihak pembeli yang melakukan pembayaran dengan metode e-payment, pihak penjual yang menerima e-payment, issuer berupa lembaga bank atau lembaga non-bank, pihak pengontrol regulasi atau regulator, biasa pihak yang mengawasi dan mengatur proses e-payment adalah pemerintah. Karakteristik kesuksesan metode e-payment. Menurut Turban, E. dan King D. 2002, keberhasilan e-payment dipengaruhi oleh beberapa faktor. Berikut ini adalah beberapa faktor tersebut yang mempengaruhi keberhasilan e-payment, yaitu 1. Independen metode e-payment yang sukses sebaiknya bersifat independen terhadap perangkat lunak yang dapat mempersulit para penggunanya. 2. Interoperabilitas dan portabilitas. Metode e-payment harus dapat terhubung dan diterapkan dengan sistem dan aplikasi yang sudah ada, serta didukung oleh platform standar komputer yang sudah ada. 3. Keamanan. E-payment yang sukses adalah e-payment yang dapat menjamin keamanan transaksi dalam setiap prosesnya. 4. Divisibility. Metode e-payment yang mampu menentukan dengan tepat nilai minimum dan maksimum transaksi yang dilakukan akan dapat diterima secara luas. 5. Biaya transaksi. E-payment yang sukses harus dapat memperoleh keuntungan berdasarkan biaya transaksi untuk menunjang keberlangsungan sistem e-payment itu sendiri. Lanjut.
contoh e-payment. Yang pertama yaitu smart card atau kartu pintar. Sistem pembayaran menggunakan smart card sejenis dengan kartu debit atau kartu ATM. Saat pengguna smart card sedang berbelanja atau bertransaksi, nantinya jumlah saldo uang di dalam smart card akan berkurang sesuai nominal harga barang. Sistem pembayaran electronic payment ini membutuhkan mesin debit yang dirancang khusus smart card. Hebatnya, dengan smart card akan lebih mudah melacak transaksi keuangan yang pernah dilakukan, termasuk informasi pengguna dan detail rincian belanja. Yang kedua, ada e-cek. E-cek berupa cek berbentuk digital atau cek elektronik. Dengan electronic check ini, pengguna bisa melakukan electronic payment untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari. Selain itu, bisa juga untuk pencairan tarik dana tunai dari bank-bank tertentu sesuai angka yang tercantum pada rincian e-cek. Fasilitas electronic payment yang satu ini menghadirkan keunggulan paperless atau mengurangi pemakaian kertas. Sebab penggunaan electronic payment ini telah diatur dan dilindungi lembaga keuangan seperti kertas cek fisik pada umumnya. Yang ketiga ada e-wallet. E-wallet adalah dompet digital yang bisa dijadikan contoh e-payment. Dengan e-wallet, Anda bisa melakukan sistem pembayaran sama seperti saat mengantongi uang tunai di dalam dompet. Pengguna cukup mengisi saldo e-wallet atau top-up isi saldo e-wallet dari bank secara online. Kemudian, jika ingin berbelanja, cukup melakukan transaksi e-payment atau sistem pembayaran non-tunai. Yang keempat, ada payment card. Payment card ini adalah sistem pembayaran kartu kredit atau kartu debit ATM yang memiliki keunggulan yaitu praktis dan aman. Meskipun Anda memiliki banyak uang, tidak perlu khawatir atau repot saat membawanya, karena Anda cukup membawa satu kartu elektronik yang berisi saldo jutaan kemana-mana. Jika payment card hilang, Anda bisa dengan mudah menelepon bank penerbit dan meminta pemblokiran sementara untuk mengurus penggantian payment card yang baru. Selanjutnya, peran e-payment dalam Pemda. Peran elektronifikasi transaksi keuangan Pemda dengan e-payment dalam menopang berbagai kegiatan perekonomian antara lain. 1. Optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) dengan melakukan kerjasama antara Pemda bersama bank pengelola RKUD dan bank lainnya yang menyediakan berbagai kanal pembayaran untuk mempermudah menerima pendapatan secara tunai yang bersumber dari pendapatan pajak maupun retribusi. Kedua, perbaikan tata kelola keuangan Pemda tercermin pada penyedia proses administrasi. Lebih sederhana, memiliki akses yang luas, mampu mencatat seluruh transaksi, meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan, dan mendukung perencanaan ekonomi yang lebih akurat. Ketiga, penguatan kontrol keuangan secara sistematis, tercatat, dan terdokumentasi dengan baik, akan memudahkan berbagai pihak dalam melakukan kontrol dan evaluasi secara real-time, serta memudahkan berbagai pihak dalam menyusun pelaporan transaksi keuangan sesuai kaidah keuangan akuntansi keuangan. Contoh e-payment dalam pemerintahan. Pemerintah Bank Indonesia serta Otoritas Jasa Keuangan OJK membuat program sinergi untuk mendorong inovasi dan memperluas elektronifikasi transaksi pemerintah. Bantuan sosial adalah transformasi penyaluran bansos dari tunai menjadi non-tunai yang bertujuan untuk mewujudkan pemenuhan prinsip 6T. Tepat waktu, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga, dan tepat administrasi. Serta meningkatkan kesempatan dan kemampuan masyarakat dalam mengakses dan memanfaatkan layanan keuangan. Contohnya ada KJP, ada Kartu Jakarta Sejahtera. Contoh e-payment dalam pemerintah.
Yang kedua adalah Jaklingko. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merencanakan program Jaklingko yang merupakan perubahan dari program angkutan terintegrasi One Karcis One Trip. Jaklingko sistem transportasi umum di mana penumpang dapat melakukan perjalanan dengan bus, Transjakarta, dan angkot umum untuk satu tarif tetap. Hanya akan menerima pembayaran kartu elektronik. Jaklingko hanya menerapkan sistem e-payment untuk tingkatkan akuntabilitas. Contoh e-payment dalam pemerintah selanjutnya adalah Jack1 Mobile. Jack1 Mobile adalah aplikasi layanan keuangan dari Bank DKI yang terdiri dari mobile banking dan mobile wallet. Aplikasi ini dapat dipergunakan untuk melakukan transaksi kebutuhan sehari-hari pada merchant-merchant yang bekerja sama dengan Bank DKI. Dilanjutkan oleh Saudara Yuda. Elektronik sistem administrasi menunggal satu atap atau e-Samsat, yaitu pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor khusus untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta yang dapat dibayarkan melalui e-payment oleh nasabah Bank DKI melalui delivery channel Bank DKI, yaitu Jack1 Mobile, MyBank, ATM, Teller, dan QRIS. Diharapkan pembayaran melalui sistem pembayaran e-payment ini dapat menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan perpajakan. Contoh e-payment dalam pemerintah, Kementerian Keuangan meluncurkan platform pembayaran pemerintah atau PPPP, yakni sebuah sistem yang dibangun untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat, menguatkan public trust, sekaligus mengubah tradisi dari pengguna kertas menjadi digital. PPPP diyakini akan memudahkan mengatur likuiditas dan arus kas atau kas manajemen baik dari DPJB maupun mitra seperti PT PLN dan PT Telkom. Program ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204 PMK 05 tahun 2020 dan telah memasuki piloting tahap 1 yang diikuti oleh 218 Satker lingkup DJPB dan Setjen Kementerian Keuangan untuk pembayaran gaji dan belanja operasional, yaitu listrik dan telepon. BI juga mengawal elektronifikasi transaksi jalan tol yang telah didukung oleh ditandatanganinya kesepakatan bersama antara Bank Indonesia dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia nomor 19/5/NK GBI 2017 tanggal 31 Mei 2017 tentang kerjasama dan koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas Bank Indonesia dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. Selain itu, melalui Permen PUPR nomor 16 tahun 2017, pembayaran tarif jalan tol secara serentak dilakukan secara non-tunai menggunakan uang elektronik berbasis chip. Keamanan e-payment. Public Key Infrastruktur atau PKI memungkinkan para pemakai merasa aman akan data maupun dalam menukar uang. PKI menyediakan sertifikat digital yang dapat mengidentifikasi perorangan atau suatu direktori jasa dan organisasi. 2. Public key encryption, suatu proses pengkodean data mentah menjadi data tersamar yang dikirimkan oleh pengirim yang dapat disampaikan oleh penerima dengan aman. 3. Digital signature atau tanda tangan digital. Tanda tangan yang dibuat secara elektronik dengan jaminan yang lebih terhadap keamanan data dan keaslian data, baik jaminan tentang identitas pengirim dan kebenaran diri data atau paket data tersebut. Untuk selanjutnya bisa diteruskan oleh Saudara Salsabila Stepika. Keamanan e-payment. Yang keempat itu adalah sertifikat digital atau sertifikat digital. Sertifikat otoritas merupakan pihak ketiga yang bisa dipercaya yang akan menghubungkan kunci dengan pemiliknya.
Secure Socket Layer, yaitu adalah suatu protokol yang menjadi pipa pelindung antara browser cardholder dengan merchant, sehingga pembajak atau penyerang tidak dapat menyadap atau membajak informasi tersebut. Yang kelima, yaitu adalah yang keenam, ada Transport Layer Security atau TLS. Protokol cryptographic yang menyediakan keamanan komunikasi pada internet seperti email, internet, faxing, dan perpindahan data lain. Yang ketujuh, Secure Electronic Transaction atau biasanya disingkat dengan SAT, yaitu adalah suatu proses di mana saat pemegang kartu akan membayar belanjaannya di website merchant, pemegang kartu akan memasukkan surat perintah pembayaran dan informasi kartu kreditnya ke dalam sebuah amplop digital yang hanya bisa dibuka oleh payment gateway. Sistem interaksi e-payment. Analisis kebutuhan sistem interaksi menurut Schneiderman D. dan Payson C. tahun 2005, sebelum melakukan perancangan antarmuka pada suatu aplikasi, perancang perlu melakukan analisis kebutuhan pengguna aplikasi terlebih dahulu. Beberapa tujuan dilaksanakan yang analisis kebutuhan yaitu, yang pertama ada mengetahui kebutuhan pengguna dengan pasti. Dalam hal ini, mengetahui kebutuhan pengguna, maka pengembang suatu aplikasi tidak akan menyediakan fungsionalitas yang berlebihan, yang dapat berakibat pada sulitnya implementasi dan pengaturan aplikasi bagi pengembang serta sulitnya pembelajaran dan penggunaan aplikasi oleh pengguna. Yang kedua, menjamin reliability. Data yang ditampilkan harus tepat dan sesuai dengan keadaan. Beberapa aspek harus dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun antarmuka. Beberapa aspek tersebut yaitu privacy, keamanan, dan integritas data. Antarmuka harus menyediakan fitur untuk melindungi pengguna dan tindakan-tindakan yang tidak benar, yaitu pengaksesan sistem yang bukan haknya dan penghancuran data yang dilakukan tidak dengan hati-hati. Yang ketiga, perancang antarmuka. Pengguna harus mempertimbangkan standarisasi, konsistensi, dan portabilitas antarmuka yang tidak umum mengakibatkan diperlukannya waktu yang lebih untuk dipelajari dan dapat meningkatkan kesalahan yang dilakukan oleh pengguna. Proses inskripsi e-payment. Yang pertama ada standarisasi. Adanya fitur-fitur umum sama yang disediakan pada antarmuka pengguna antara aplikasi yang satu dengan aplikasi yang lain. Yang kedua ada konsistensi. Terdapat kesamaan pada fungsi, istilah, unit, layout, dan warna dalam suatu aplikasi. Yang ketiga ada portabilitas. Terdapat fitur untuk mengkonversi data share antarmuka pengguna antara perangkat lunak yang satu dengan perangkat lunak yang lainnya, dan antara perangkat keras yang satu dengan perangkat keras yang lainnya. Sampai kita pada penghujung presentasi mengenai e-payment dalam governance digital. Terima kasih kepada rekan-rekan atas waktunya untuk presentasi hari ini. Semoga kita mendapatkan nilai yang memuaskan. Mohon maaf atas kesalahan prakata yang saya dan rekan-rekan sampaikan dalam menyampaikan informasi. Izinkan saya mengakhiri presentasi mewakili rekan-rekan dengan pantun. Mentari senja telah tenggelam. Hujan turun mulai terjatuh. Kami tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ini dengan Bapak siapa di mana? Dengan M. Rizky Firdaus. M. Rizky Firdaus. Bapak ini kerja di bidang apa? Di bidang F&B, saya punya warkop KPK Coffee yang berjalan di bidang usaha coffee shop. Coffee shop. Apa tujuan Bapak untuk membangun suatu warkop KPK ini? Ingin membuka lapangan pekerjaan dan memberi wadah kepada anak-anak muda sekarang menjadi tempat nongkrongan yang sehat.
Kalau boleh tahu nih, profit dari ini apa nih? Berapakah apa-apa? Untuk sekarang nggak bisa ditebak. Ya, terima kasih. Untuk sekarang nggak bisa ditebak dan nggak bisa diprediksi karena untuk saat ini kompetitor sangat banyak. Jadi persaingan itu sangat wajar ya untuk saat ini. Tapi untuk dari segi mengatasi hal tersebut itu seperti apa? Nggak perlu panik sih, tinggal dari sistem marketing kita aja. Dari sistem Marketing kita dan friendly-nya kita terhadap customer yang membuat customer tuh bikin betah di sini. Kira-kira pertemanan. Kira-kira dari Bang Rizky ini ada visi misinya nggak untuk Visi gue sih cuma satu, melebarkan sayap KPK. melebarkan sayap KPK? Apakah ingin menjadi suatu raja di daerah Jakarta Pengen Utara? dikenal di se-Jakarta. Se-Jakarta. Nggak utara, se-Jakarta. Itu goals terakhir. Iya. Cukup itu menurut gue. Cukup itu. Kira-kira Bang Rizky ada pembayaran e-payment nggak? Ada. Itu berbasis apa aja? Kayak QR, terus Dana, terus Shopee Pay, Shopee Letter, tapi semuanya udah ada. Jadi kira-kira keuntungan dan kelebihan dari pembayaran tersebut apa menurut Bang Rizky ini? Kalau keuntungannya sih mungkin anak-anak muda sekarang pada males nih, pada cashless banget. Rata-rata cari mudahnya dengan bayar pakai QR. Tapi untuk saya pelaku bisnis dari kedai KPK Kopi ini merasa rugi karena banyak potongan. Potongan. Misalkan pembayaran 20.000, aku cuma terima 17.600. 17.600. Dan keduanya juga aku tuh sering banget telat. Sampai pernah tuh di debit BCA aku sampai 1,8 belum kebayar sampai sekarang. Makanya untuk saat ini yang BCA aku stop. Tapi kalau kayak Dana, Shopee Pay masih gua adain. Dan untuk selanjutnya menurut Bang Rizky ini e-payment ini mempermudah dalam suatu pekerjaan ini tidak? Betul. Mempermudah. Sangat mempermudah. Karena untuk sekarang nyari uang receh itu susah. Kayak pecahan 1.000, pecahan 2.000 dan 5.000. Sangat sulit. Oke. Menurut Bang Rizky nih, kenapa Bang Rizky itu memilih untuk pembayaran e-payment? Pertama sih emang kita harus mengikuti zaman ya. Semakin zamannya teknologi dengan pembayaran yang cashless, kita harus mengikuti loh. Customer kita tuh rata-rata cashless banget. Yang gue nggak bawa uang cash nih, gitu. Gue nggak bawa uang cash nih. Gitu. Jadi mengikuti zaman teknologi yang ada aja. Kira-kira Bang Rizky ini menggunakan cashless ini dari kapan? Apakah sudah dari pertama kali gue buat? Ini? Iya. Dari 2019 sampai sekarang. Apakah ada kendala yang terhambat gitu? Ya itu pertama kita pembayaran misalkan hari ini nih lupa kita payment ataupun udah di payment tapi pembayarannya bisa sampai 2 atau 3 hari lagi. Jadi buat memutar uang tuh susah. Akumulasi pendataan tuh jadi susah. Jika harus memilih nih misalkan lebih baik membayar cash atau e-payment? Kalau menurut aku lebih setuju cash. Alasannya? Karena cash itu apa ya mas, lebih simple. Terus kita udah buktinya udah nyata, cepat dan akurat. Maka dari itu Bang Rizky lebih memilih ke cash ini daripada e-payment. Betul. Terima kasih banyak Bang Rizky ya. Siap. Semoga sehat selalu. Amin. Rezekinya lancar. Amin. Selamat sore Kak. Sore. Kami dari kampus kami ingin izin melakukan wawancara mengenai e-payment. Boleh. Kalau boleh tahu Kakak dengan siapa Nama namanya? saya Fitri Artia. Alasan apakah Kakak menggunakan e-payment dalam kehidupan sehari-hari? Tentu saya menggunakannya dalam sehari. Menurut Kakak alasan apa sih Kakak menggunakan e-payment ini? Alasannya pertama pasti mempermudah dalam melakukan transaksi pembayaran. Yang kedua praktis, efisien dan tidak menguras waktu ya. E-payment apa yang Kakak gunakan dalam kehidupan sehari-hari? Salah satunya Jaklingko karena saya kuliah jadi kan harus kayak biar praktis
salah menggunakan ini. Kekurangannya apa sih ya Kak menggunakan e-payment Jaklingko ini? Yang pertama, kalau misalkan kartu ini ketinggalan di rumah itu kan pasti kayak kalau misalkan benar-benar membutuhkan waktu ini, kartu ini itu kayak menguras waktu lah ya. Kalau misalkan kita harus balik lagi ke rumah gitu, apalagi kalau hilang. Ini ngurusnya kan atau ada sebagian uang misalkan di sini, jadi kayak ya susah kalau misalkan mengurusnya. Selain menggunakan Jaklingko ini, Kakak menggunakan e-payment apa lagi ya Kak? Ada Jack One. Ini tuh layanan keuangan pemerintah dari Bank DKI. Dia ini selain kartunya, dia ada aplikasinya. Ada mobile banking sama mobile wallet. Jadi kayak mudah kalau misalkan nggak bawa kartu, kita juga bisa gunain aplikasi itu. Baik Kak, terima kasih ya Kak sudah meluangkan waktunya untuk acara ini. Terima kasih banyak. Sama-sama.